Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, tetapi hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Halo, namaku Kaila Zahra Alivia. Aku lahir pada tanggal 8 Februari 2005 di kota yang bergelar sebagai kota pelajar. 16 tahun hidup di dunia membawaku pada banyak hal baru, termasuk saat aku duduk di bangku SMA Jenderal Sudirman Kalipari. Teringat perkataan Najwa Shihab bahwa tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua orang bisa bangkitkan semangat tinggi. Membawaku pada sebuah semangat untuk menjalani banyak pilihan. Salah satunya adalah pilihan bersemangat dalam menjalani sekolah. Selain semangat mencari ilmu, kita juga harus semangat dalam mencari banyak pengalaman. Sejak masuk di SMA, aku aktif di organisasi. Karena rasa jiwa kepemimpinanku yang besar, alhamdulillah aku diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Jenderal Sudirman Kalipari periode 2021-2022. Semakin meyakinkanku bahwa semua orang bisa berinovasi, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Sejak kecil, aku sangat tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Pada saat duduk di sekolah dasar, aku sudah mulai membentuk pribadi kepemimpinan mulai dari menjadi pemimpin regu dan danton baris berbaris. Saat SMP, aku semakin menekuni dalam bidang tersebut dengan menjadi pinru dan menjadi juara 1 peraturan baris berbaris. Dan juara 3 regu putri berprestasi pada latihan tingkat 1. Selain itu, aku juga sempat menjadi wakil ketua OSIS periode 2018-2019. Pada SMA, aku menjabat sebagai Bendahara II OSIS SMA Jenderal Sudirman Kalipari periode 2020-2021 dan menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Jenderal Sudirman Kalipari periode 2021-2022. Dari sifat kepemimpinan yang aku tekuni sejak kecil membawaku untuk lebih baik dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Selain dalam bidang non-akademik yang begitu aku tekuni, aku juga aktif dalam bidang akademik dengan mengikuti berbagai olimpiade sains nasional dan sempat menjadi peringkat 1 nilai rapor terbaik pada wisuda SMP. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia bukan suatu penghalang untuk kita tetap berprestasi. Yakinlah bahwa terkadang kesedihan kemarin bisa menjadi kebahagiaan untuk hari ini jika kita bangkit dari keterpurukan. Selama di rumah, aku berusaha untuk tetap memperhatikan lingkungan di sekitarku meskipun di kondisi pandemi. Salah satunya dengan mengajar ngaji dan belajar bersama. Dengan kondisi pandemi yang serba online, mengakibatkan kurangnya pengetahuan anak-anak, terutama pengetahuan keagamaan.
Hal tersebut membawaku untuk menyampaikan pengetahuan meskipun sedikit di masyarakat sekitarku. Harapanku agar mereka tetap unggul dan berwawasan meskipun di kondisi pandemi COVID-19. Karena bagiku, pembangunan negeri ini tergantung kepedulian pemudanya dengan saling membantu dan menebar manfaat dengan cara yang mereka bisa. Tak perlu menjadi serba bisa, tekuni salah satu bidang yang kamu suka dan menjadi hebatlah dengannya. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan berbagai keragaman. Menetap di Provinsi Jawa Timur mengenalkanku pada banyak keragaman yang ada pada provinsi ini, merupakan salah satu wujud yang patut kita ketahui, nikmati, dan syukuri. Lahir di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Malang, dikenal dengan julukan Kota Pelajar. Julukan Kota Malang di mata masyarakat Indonesia beraneka ragam, seperti contohnya Paris Van Es Java, Kota Wisata, Kota Militer, Kota Sejarah, dan lain sebagainya. Salah satunya ialah Kota Budaya. Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Beskalan. Tarian ini berasal dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Biasanya, tari ini dipertunjukkan saat penyambutan tamu besar yang datang ke Malang. Tarian Beskalan ini juga sering ditarikan pada pementasan ludruk yang digunakan sebagai pembuka setelah tari remong. Tarian ini juga merupakan bagian dari kesenian khas dari Jawa Timur. Saat ini bertambah kesenian baru yang semakin berkembang pesat di Kota Malang, yaitu kesenian bantengan. Kesenian ini merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi masyarakat asli Kota Malang. Sejak dahulu sebenarnya kesenian ini sudah dikenal oleh masyarakat Malang. Namun baru sekaranglah bantengan lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal, namun juga sampai luar daerah, bahkan mancanegara. Khusus di Malang sering diadakan pergelaran bantengan hampir setiap perayaan hari besar baik keagamaan maupun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Begitupun dengan SMA Jenderal Sudirman Kalipari. Selain unggul dalam bidang fasilitas dan pembinaan secara akademik sekaligus non-akademik, adanya ekstrakurikuler dan organisasi siswa intrasekolah guna menyediakan wadah untuk meningkatkan bakat dan minat siswa. Dapat dibuktikan dengan dilahirkannya beberapa alumni yang patut kita banggakan. Mulai dari Rizal Farid Al-Rizki yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Yang kedua, ada Laila Wulandari yang sukses dalam dunia sastra. Ada beberapa karya yang sudah diperankan olehnya. Di antaranya proyek series Cleo, film pendek Kala 2020 Tiba, film Sekar, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada Rohmatu Milala yang sudah berhasil menerbitkan beberapa novelnya, yakni yang berjudul We, Sakura Wish, dan Remember Me Jun Jungkook. Dan masih banyak lagi alumni-alumni yang sukses dalam bidang kewirausahaan, sastra, dan lain sebagainya. Bagiku, selain mendapatkan pengalaman di organisasi juga untuk mencapai tujuan tanpa melupakan kewajiban sebagai pelajar. Mulailah dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya, dan lakukan apa yang kau bisa. Dan ciptakan dirimu sendiri. Do the best and pray, God will take care of the rest. Saya, Keila Zahra Olivia, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri Jawa Pos SMA Award 2021. Sekian, sampai jumpa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semangat, Rek!